perkenalkan kami dari kelompok 5 yang dimana akan mempersembahkan tentang media pembelajaran, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Selamat datang di media pembelajaran manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan strategi belajar dan mengajar yang efektif untuk membantu Anda menguasai materi ini dengan lebih baik. Teknologi memainkan peran penting dalam proses belajar mengajar kita. Platform e-learning yang kami gunakan memungkinkan akses ke berbagai sumber daya digital seperti modul pembelajaran, video tutorial, dan forum-forum diskusi online. Dengan ini, dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kenyamanan Anda. Adapun media-media ajar yang akan kami sampaikan, terdapat 4 media ajar. Yang pertama adalah media Canva, yang kedua adalah media Quizizz dan Kahoot, media yang ketiga adalah Google Classroom, dan media yang keempat adalah YouTube. Media pembelajaran adalah suatu alat untuk mengajar yang dimana terdapat suatu informasi terkait materi-materi yang disampaikan dan dibuat oleh guru untuk siswa. Pembelajaran pertama yaitu Genially. Genially merupakan platform yang unggul untuk membuat konten interaktif seperti presentasi dan infografis. Genially memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, interaktivitas yang tinggi, yang kedua, beragam template profesional, yang ketiga, integrasi multimedia, yang keempat, kolaborasi real time, yang kelima, antar muka user friendly, dan yang keenam, akses cloud-based yang memudahkan pengguna dari mana saja. Namun, platform ini memiliki kelemahan seperti keterbatasan fitur dalam versi gratis, opsi kustomisasi yang terbatas, dan ketergantungan pada koneksi internet. Pertama dalam menggunakan Genially yaitu yang pertama, kita buka website Genially pada laman Google. Pastikan untuk mengklik link yang terdapat pada baris pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk melalui akun Genially. Jika belum mempunyai akun Genially, kita dapat menggunakan fitur sign up pada tombol kanan atas. Sedangkan jika kita telah memiliki akun Genially, kita klik login. Pada kolom login terdapat dua opsi. Yang pertama yaitu sign in with Google dan yang kedua sign in with email. Di sini saya akan menggunakan sign in with Google. Kemudian klik akun Google yang telah tersedia. Setelah itu, untuk menggunakan Genially, kita klik create Genially pada kolom bawah seperti itu. Setelah itu akan muncul beberapa fitur yang tersedia di Genially seperti games, quiz, presentation, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan Genially sebagai media presentasi, jadi kita klik presentation. Kemudian akan muncul berbagai macam template yang tersedia di Genially. Pilih template Genially sesuai dengan topik materi yang akan kita sampaikan. Di sini saya akan menggunakan template berikut untuk topik dasar-dasar FYP. Untuk menggunakan template, kita dapat mengklik template tersebut, kemudian klik use this template pada pojok kanan bawah. Setelah itu terdapat berbagai macam slide yang dapat kita pilih nantinya. Di sini kita dapat memilih beberapa jenis slide saja, atau kita juga dapat menggunakan keseluruhan slide dengan cara klik select all, kemudian klik add. Setelah itu kita dapat melakukan kustomisasi pada slide yang telah tersedia sesuai dengan topik materi yang akan kita sampaikan.
untuk melakukan cross-check terhadap materi yang akan kita sampaikan. Hal ini digunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penyampaian materi. Masukan untuk membagikan secara langsung presentasi kita. Di sini kita dapat mengubah title sesuai dengan topik materi kita. Di sini saya menggunakan dasar NLP. Kemudian setelah title ditulis dan deskripsi telah ditulis, kita klik konsep. Nantinya akan muncul preview dari presentasi yang telah kita buat seperti berikut. Bagian yang kedua yaitu menulis icon share. Di sini terdapat link yang dapat kita copy dan kita bagikan melalui berbagai macam media seperti WhatsApp dan lain-lain. Kemudian juga terdapat send via email. Di sini kita tinggal mengetikkan alamat email yang akan kita bikin, kemudian klik send. Kemudian ada bagikan melalui social network atau media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemudian ada membagikan melalui Google Classroom dan Microsoft Teams. Kira-kira seperti itu tutorial dari penggunaan Genially. Berikutnya akan dijelaskan tutorial dari penggunaan media lainnya oleh rekan saya. Terima kasih. Media kedua yaitu Canva. Canva adalah salah satu aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk membuat berbagai desain konten visual untuk membuat website atau blog kalian secara gratis. Jenis yang pertama yaitu ada desain template. Desain template dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada template presentasi. Lalu yang kedua ada template poster dan infografis. Lalu yang ketiga ada template desain grafis. Jenis kedua yaitu ada alat desain. Dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada drag and drop builder. Yang kedua ada berbagai elemen desain. Yang ketiga ada filter dan efek. Yang keempat ada text editor. Lalu jenis ketiga adalah fitur kolaborasi. Fitur kolaborasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada berbagi template. Yang kedua, ada komentar dan masukan. Dan yang ketiga, ada desain bersama. Jenis keempat, ada fitur pembelajaran. Fitur pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada Canva Learn. Yang kedua ada Canva Design School. Dan yang ketiga ada Canva Template Marketplace. Terima kasih. Yang ketiga, selanjutnya ada Google Classroom. Nah, Google Classroom ini adalah suatu aplikasi layanan gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah. Yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendeskripsikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Classroom sendiri ini tuh adalah untuk merampingkan proses berbagai file antara guru dan siswa. Buka website Google Mail dengan akun Google yang Anda miliki. Kemudian pilih menu aplikasi Google, selanjutnya pilih Classroom. Setelah membuka Classroom, berikutnya lakukan pendaftaran atau gabung kelas dengan cara mengklik tanda plus. Perhatikan tanda panah di atas pojok kanan dan klik. Setelah itu gabung dengan kelas, masukkan kode kelas yang diberikan oleh guru, kemudian klik gabung. Bila berhasil bergabung, Anda akan diarahkan pada laman dashboard kelas Anda. Berikut ini adalah penjelasan beberapa menu dan fitur pada dashboard Classroom. Yang pertama ada menu. Ketika Anda mengekliknya, Anda akan menemukan beberapa link atau informasi. Yang kedua itu ada informasi judul kelas atau pembelajaran Anda.
Yang ketiga ada nama akun Anda. Yang keempat ada forum. Anda dapat melihat daftar tugas, pengumuman, dan pertanyaan diskusi. Yang kelima, tugas kelas. Pada menu ini Anda dapat melihat materi tugas dan kuis yang diberikan oleh guru. Yang keenam, anggota. Pada menu ini Anda dapat menemukan daftar nama teman-teman satu kelas Anda dan juga daftar nama guru Anda. Yang ketujuh, itu ada tingkat waktu, di mana memuat informasi daftar tugas dan tingkat waktu penggunaan tugas terkini. Lalu yang kedelapan, itu ada kolom pembagian informasi yang mana bisa Anda pergunakan untuk membuat post atau informasi. Kemudian Anda bisa membagikannya di dalam kelas. Berikutnya, untuk memulai mengerjakan tugas, klik pada judul tugas, kemudian klik lihat tugas. Bisa dilihat sesuai dengan urutannya. Setelah berhasil mengklik, akan muncul halaman utama dari tugas yang diberikan. Untuk mengerjakan tugas tersebut, klik tanda plus atau buat. Selanjutnya, pilih opsi pengerjaan yang tersedia pada Classroom. Jika Anda menambahkan tugas dari Google Drive, sebelum menambahkan tugas dari Google Drive, Anda harus membuat dulu tugasnya dalam format sesuai dengan yang diperintahkan. Selanjutnya, Anda harus simpan file tersebut pada Google Drive. Jika sudah tersimpan di Google Drive, maka tugas dapat diupload atau ditambahkan pada Google Classroom. Langkah-langkahnya, yang pertama, pilih tambah atau buat. Lalu yang kedua, pilih Google Drive. Maka akan muncul halaman Google Drive. Kemudian pilih file tugas yang akan Anda tambahkan atau kumpulkan. Selanjutnya, klik sisipkan. Setelah itu, Anda akan kembali ke halaman tugas pada Classroom. Apabila sudah yakin, maka pilih klik serahkan. Jika sudah berhasil, maka status tugas akan berubah menjadi diserahkan. Kira-kira seperti itu tutorial penggunaan Google Classroom. Akan dijelaskan media pembelajaran oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Media pembelajaran selanjutnya adalah Quizizz. Quizizz adalah platform pembelajaran online yang memungkinkan guru untuk membuat kuis yang interaktif, sehingga bisa diakses oleh siswa dimanapun dan kapanpun. Gimana sih cara membuat Quizizz? Oke, langsung saja di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat kuis di Quizizz. Untuk yang pertama, kita pergi ke Google Chrome, kemudian kita ke websitenya Quizizz. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti di sini akan ada banyak sekali permainan yang bisa dipilih oleh guru untuk membuat media pembelajaran yang variatif. Nah, jika guru ingin membuat kuis, itu bisa pencet bagian pojok kanan atas ini, create a quiz. Nantinya akan muncul dua pilihan, yaitu quiz dan lesson. Kalau lesson ini lebih ke membuat materi. Jadi, untuk kali ini saya akan memberikan tutorial membuat kuis terlebih dahulu. Nah, ini ada banyak sekali pilihan model untuk membuat kuis. Ada multiple choice, ABCD, kemudian fill the blank, sama comprehension. Kemudian ada draw, open-ended, dan lain-lainnya. Kita coba yang multiple choice terlebih dahulu. Seperti ini tampilannya. Nanti guru memberi soal di sini, kemudian jawabannya di sini. Nah, nanti yang jawaban yang benar itu di centang bagian atasnya. Kemudian jika guru ingin membuat yang tipe correct answer, bisa pencet yang bagian sini. Nantinya jawaban yang benar itu bisa lebih dari satu. Lalu jika sudah selesai, bisa pencet save question. Kemudian bisa langsung di publish di sini. Gitu. Nah, untuk yang kebingungan untuk membuat pertanyaan, di sini bisa langsung pencet ke enter topic name di sini. Lalu bisa langsung mencari topik yang ingin dibuat kuis. Contohnya di sini bahasa Inggris.
Nah, di sini akan muncul banyak sekali contoh-contoh soal bahasa Inggris yang bisa dijadikan inspirasi. Seperti itu. Ada notif nih dari Google Classroom. Pengumpulan tugas kurikulum. Tugas yang kemarin itu kan? Iya, kamu udah ngumpulin belum? Belum sih, baru dikirim. Oh iya, yuk kita submit bareng-bareng yuk di Google Classroom. Jadi, Google Classroom merupakan salah satu media pembelajaran yang memudahkan kita untuk mengumpulkan tanpa bertatap muka. Karena Google Classroom dapat dikumpulkan kapan saja. Jangan lupa dicek deadline-nya ya. Baik, kode kuisnya udah dikirim nih. Oh iya, mana? Iya, coba masukin. 1, Iya. 2, 7, 0, 5, 7. Bisa nggak? Wah, bisa nih. Oke, ayo dikerjain dulu. Ayo kita kerjain bareng deh. Jadi, kuis ini adalah media pembelajaran yang membantu guru untuk membuat asesmen yang variatif dan juga menarik. Media pembelajaran selanjutnya yakni media YouTube. Platform ini menyediakan berbagai banyak hal yang dimana tentunya menyediakan video-video yang menarik tentang pembelajaran di dalam kelas. Tidak hanya itu, media tersebut bisa diakses dimanapun dan kapanpun selagi mempunyai kuota ya. Selanjutnya yakni platform YouTube. YouTube dapat menjadi platform yang luar biasa untuk mempelajari banyak hal. YouTube bukan hanya tempat untuk hiburan. Platform ini juga menawarkan berbagai konten edukatif yang dapat membantu kita meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang-bidang pembelajaran tersebut. Dengan mengetik kata kunci seperti manajemen perkantoran, kita bisa menemukan ribuan video-video yang mencakup berbagai topik, mulai dari pengelolaan dokumen, teknik komunikasi yang efektif, hingga strategi peningkatan produktivitas. Ada banyak channel-channel edukatif yang didedikasikan untuk membahas tentang manajemen perkantoran tersebut. Dalam channel tersebut menyediakan tutorial, tips, and trick yang dapat langsung diaplikasikan di dalam pembelajaran. Selain itu, YouTube juga memiliki konten-konten dari para ahli di bidangnya maupun di bidang pelajaran. Di dalam YouTube ini bisa kita temukan bagaimana wawancara, seminar, dan pembelajaran online dari profesional yang sudah berpengalaman. YouTube juga memiliki fitur komentar yang memungkinkan kita berinteraksi dengan pembuat konten dan sesama penonton. Dengan memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran, kita bisa terus belajar dan berkembang dalam menggunakan media pembelajaran yang sangat efektif. Platform ini juga bisa didapati dimanapun dan kapanpun dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Ini tadi adalah beberapa contoh media pembelajaran dari sekian media pembelajaran yang ada. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa like, Komen, Share. dan subscribe. Guru dan siswa.